Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, Mina Muari, Kelepah, dan adik-adik semua. Pernah dengar lagu ini? Ya, buat orang Lampung, terutama yang sering mendengar lagu-lagu Lampung. Rasanya kemungkinan sudah pernah dengar lagu ini ya. Penasaran bagaimana cerita di balik dari produksi lagu ini? Mari kita simak obrolan saya berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mina Muari, Kelepah, semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini. Sekarang saya sedang bersama ayah saya, Syahrul Jamal Bunga Mayang, penggiat seni lah, bisa dibilang penggiat seni. Ada beberapa menciptakan lagu bahasa Lampung, lagu daerah Lampung. Sudah ada beberapa karyanya ya. Kalau organisasi paguyuban Lampung yang ada di Jakarta juga, ayah saya pernah menjabat sebagai pemimpin di beberapa organisasi. Ya, sedikit perkenalan. Ini ayah memperkenalkan diri, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlibat di dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan Lampung, ya, khususnya kesenian Lampung itu sebenarnya dimulai sekitar tahun 80-an. Jadi tahun 80 saya sudah menjadi salah satu pengurus di paguyuban Lampung di khususnya Jakarta ini, Lampung Say namanya. Lampung Say. Ya, waktu itu ketua umumnya Bapak Maryuni warga negara almarhum, dan sekretaris jenderal Bapak Zainal Abidin, dan kemudian bendahara umumnya Bapak Tidi Thohir, orang tua Bapak dari Menteri BUMN sekarang, Erick Thohir. Kita sering ini, dan waktu itu kita tahun 81 ya menciptakan, membuat kalender Lampung Say. Lampung Say. Saya sebagai koordinatornya, dan memunculkan busana-busana Lampung. Jadi tujuannya adalah pengembangan kesenian Lampung. Pada waktu periode selanjutnya Lampung Say dipimpin oleh ketua umumnya Haji Zainal Abidin, saya sekretaris jenderalnya Lampung Say. Itu kita membangun dan membina beberapa sanggar. Jadi pembinaan kesenian Lampung itu memang sangat strategis melalui sanggar. Ada 3 sanggar waktu itu. Oh, 3 sanggar. Jakarta ini. Iya. Sanggar Tanggai Emas yang dipimpin oleh Ibu Zainal Abidin. Kemudian iya. Sanggar Kumala Bumi Rayo. Kumala Bumi Rayo, Krishna Sampurna Jaya. Diketuai oleh Ibu Krishna, ya, Ibu Krishna Sampurna Jaya. Kemudian sanggar Kumala Sungkai yang dipimpin oleh Haji Akhilni Rafi'ah, istri saya sendiri waktu itu. Kalau Tanggai Mas, Lampungnya lebih ke daerah apa ya? Tanggai Mas. Kalau Kemalo kan Abung. Ya. Kalau Tanggai Mas itu ya Pubian. Oh, Pubian. Jadi sesuai dengan pemimpinannya ya dipimpin oleh Ibu Zainal Abidin, memang orang Pubian. Tetapi keseniannya ya tidak hanya dari Pubian. Masukkan Menggala juga ada di situ, Lampung juga. Tapi kalau Kumala Bumi Rayo ya banyak Abung ya. Dipimpin oleh Krishna Sampurna Jaya dan istrinya Ibu Ida. Kalau kita Sanggar Kumala Sungkai ya otomatis kesenian daerah Lampung Sungkai yang dipimpin oleh istri saya dan di dalam Sanggar Kumala Sungkai itu ada satu grup musik yang digunakan Kemala S Group yang dipimpin oleh saudara Pak Syahbudin. Pak Syahbudin, Datuk Pat. Ya, saya sendiri waktu itu sebagai ketua umum paguyuban Kumala Sungkai. Iya. Jadi di Lampung Say tadi itu pengembangannya apa aja ya tentang kebudayaan Lampung? Ya, jadi Lampung Say sangat intensif membina 3 sanggar itu, terutama 3 sanggar. Kan kita tergabung
bahwa kan kita tergabung dalam Lembaga Kesenian Jakarta. Saya juga sempat, Lembaga Kesenian saya Jakarta. sempat menjadi pengurus Lembaga Kesenian Jakarta waktu itu ketua 3, dan Pak Zainal Abidin kebetulan beliau itu ketua umum Lampung saya juga masih salah satu pejabat di DKI, sehingga bisa digabungkan memakai anggaran DKI yang memang sering mengutus kesenian daerah ya, kesenian daerah Nusantara. Iya. Dan pada waktu itu khusus kesenian daerah Lampung Iya. itu diperkenalkan ke negeri Belanda. Oh, ke Belanda dulu ya, tahun 88 kalau nggak salah ya. Mbak, itu tahun 92. 92 itu ke Prancis. 87. 88 kalau nggak Ya, salah. 88 itu Ke Belanda. Ke Belanda dan yang digabungan dari 3 sanggar itu. Gabungan 3 sanggar Ya, itu. jadi Ya. ada artisnya itu ada dari Sanggar Tangga Emas, yaitu yang banyak, kemudian Tangga Surabaya, dan juga ada dari Sanggar Malasuka. Digabung dan dikirimkan oleh Lampung Say ke dikirimkan oleh Lembaga Kesenian DKI Jakarta sebenarnya. Ya, yang isinya ada Lampung Say, memperkenalkan di Belanda berupa tarian, musik, lagu daerah ya. Lagu daerah. Bentuknya tarian, lagu daerah, sama jadi memperkenalkan kostum segala juga di situ ya. Busana ya. Busana daerah, lagu daerah, tarian daerah. Tarian daerah. Ya, itu kita pilih, dan tentu dengan latihan yang intensif ya. Dan juga bukan hanya lagu daerah Lampung, juga tarian-tarian dari tarian Nusantara juga. Tarian Nusantara juga. Betawi, jadi terutama. Penarinya juga belajar dan menampilkan tarian-tarian daerah lain. Betul. Ya. Terus selain tadi ke Belanda, sempat disebut tadi ke tahun berapa lagi? Ya, jadi khusus karena waktu itu saya ketua, di samping Sekretaris Jenderal Lampung saya juga saya ketua umum Paguyuban Lampung Sungkai Bunga Mayang. Jadi kemarin Sungkai Jaya kita merekam lagu-lagu daerah Lampung. Saya dulu bersama Pak Sabudin itu memang punya treatment dalam menciptakan lagu-lagu kesenian Lampung, betul-betul lagu Lampung. Jadi bukan hanya lagu, misalnya lagu dangdut berbahasa Lampung, itu bukan lagu Lampung kalau saya bilang gitu. Jadi kita saya, merem aja sudah ketahuan itu khas Lampungnya. Saya sampaikan sama Pak Sabudin, kalau kita dengar lagu Sunda, kita nggak usah dengar kata-katanya, lagunya kita tahu itu bukan lagu Sunda. Itu pula Jawa, itu pula Minang, itu lagu Minang. Kita tidak dengar ke syairnya, mungkin tidak paham syairnya. Nah, saya ingin Lampung itu begitu. Jadi jangan saya tidak setuju sekali kalau ada lagu dangdut berbahasa Lampung, itu bukan lagu Lampung. Iya. Nah, jadi sehingga lagu-lagu yang diciptakan oleh saya, oleh Pak Sabudin itu memang dasarnya adalah lagu Lampung. Lagu Lampung itu sebenarnya didasari, terutama Lampung Padun ya, oleh gitar tunggal. Dari gitar tunggal, iramanya ya, iramanya itu khasnya itu. Lagunya itu lagu gitar tunggal itu dia interpretasi sedemikian rupa, tapi tetap punya dasar lagu Lampung. Iya, khasnya di situ, tapi lebih dikreasikan lagi jadi seperti lebih modern sedikit ya. Lagu pop tapi tidak lari dari pakemnya, lagu Lampung. Nah, ini saya banyak protes. Sebelumnya ada ciptaan lagu teman-teman lain seperti Andi Ahmad, atau sebelumnya ada Bi Sofyan banyak pakai lagu Melayu berbahasa Lampung. Itu kalau saya anggap itu bukan lagu Lampung. Tapi pakai bahasa Lampung. Iya, itu kan lagu orang pakai bahasa Lampung. Itu saya tidak setuju gitu. Kita menciptakan betul-betul lagu Lampung. Tidak begitu kentara Lampungnya gitu ya. Ya, bukan lagu Lampung. Seperti halnya sekarang ada lagu Lampung yang sangat top untuk ciptaan Pak Sabudin seperti Tanah Lada. Nah, itu memang dasarnya adalah latar petikan Lampung sebenarnya. Tapi dia sedemikian rupa sehingga dia masih punya dasar lagu Lampung. Dia sebut lagu Lampung. Nah, bisa didengar kalau di album Kemala Sungkai Jaya ya rata-rata memang ada petikan Lampung khas gitar tunggal di situ ya. Gitar tunggal seperti kalau apalagi lagu yang saya ciptakan walaupun sedikit ya. Ada juga memang lagu gitar tunggal pakai syair ini ya, syair Lampungnya gitu. Seperti lagu Sebiati Tebing itu kan, yang ayah itu memang buat syairnya dulu. Itu begitu. Khas tersendiri ya kalau dia pakai pakem klasik Lampung gitu ya.
Jadi orang mendengar aja sudah ketahuan dari lantunan nada-nadanya sudah orang sudah tahu oh itu musik Lampung gitu ya. Ya. Makanya lebih Tapi ini. saya memang dari awal dulu pada waktu saya sebelum di Jakarta, dulu pada waktu masih sekolah di SMA di Lampung, pertama kali ikut mengembangkan kesenian Lampung tahun 69. Saya itu waktu itu di Kota Bumi ya, itu ada radio pemerintah daerah, tip aja belum ada. Jadi saya nyanyi live, nyanyi gitar Lampung live, tabu Lampung, ada yang saya nyanyikan sendiri, ada yang apa ini biduannya yang menyanyikan. Iya. Kita live di studio itu tahun 69. Tahun 69. Yang akhirnya juga saya bersama ada tim dari Lampung Utara mengisi. Waktu itu ada Jakarta Fair pertama kali di Jakarta tahun 69. Itu Iya. ada kesenian Lampung Utara. Saya ikut waktu itu. Iya. Itu masih di SMA. Jadi memang dari awal ingin dan kita menonjolkan yang betul-betul kesenian Lampung. Iya. Kesenian Lampung. Ya, kalau untuk apa kita kalau lagu-lagu mengembangkan lagu Melayu kan itu bukan lagu Lampung. Iya. Terus yang waktu saya ke Taman Mini kemarin itu kan ternyata masih ada ya yang foto itu yang baju pengantin Lampung itu segala itu waktu kapan itu ya bikin fotonya tuh yang ada nama ayah sebagai pengarah itu saya sampaikan tadi itu tahun 81. Tahun itu 81. Kalender tahun 81. Sampai sekarang masih ada di Taman Mini itu. Itu ya. Yang jadi apa peraganya itu Rika Thohir, adanya Menteri Erick Thohir, adanya itu kakaknya barangkali kakaknya Rika Thohir, kemudian Nafida Zainal Musa, kemudian ada anaknya kakak Thohir kan anaknya Teddy Thohir, kemudian ada anaknya Zainal Abidin juga Musa, terus yang jadi model yang menjadi peraganya di modelnya. Jadi model memang kita waktu itu dengan Ibu Irza Sianturi. Nah, saya bersama Ibu Irza Sianturi produsernya, saya koordinator untuk dari segi kesenian Lampungnya. Nah, jadi kita sengaja waktu itu hanya baru menonjolkan busana. Dan itu dimulai dari situ. Sebenarnya pengembangan budaya Lampung itu. Ya, alhamdulillah sekarang situasi yang sekarang ini kan sudah lain. Mungkin model pengembangannya sudah lain. Nah, itu ya yang sekarang yang masih saya kira yang di Jakarta ini yang penggiat kesenian Lampung itu ya Fatsah Budin masih ada, tapi beliau sudah kurang pendengarannya. Sudah kurang. Jadi kalau untuk menyanyi sebenarnya sudah tidak nyambung lagi ya. Nah, saya ingin ya seperti saya masih sehat, saya terangkan karena yang mungkin paguyuban sekarang sudah tingkat keponakan, adik-adik keponakan, supaya ini bisa dikembangkan. Karena mumpung lama-lama nanti nggak ada lagi yang bisa tabuh Lampung, sudah atau kulintang Lampung. Nah, kebetulan kamu yang menggiatnya masih menggiatnya tabuh Lampung, tapi nanti itu harus lebih banyak. Kalau nggak banyak nanti hilang nanti punah itu punah. Jadi saya sering berpesan kepada pimpinan-pimpinan paguyuban yang sekarang supaya itu tetap dilestarikan. Kalau tidak nanti pada saatnya seperti Gawi ada Lampung, Sumbahan segala macam itu kalau nggak ada nanti nggak ada yang bisa lagi. Itu perlu. Di Lampung ya memang pimpinan-pimpinan daerah saya lihat cukup ini untuk mengembangkan itu. Tapi mereka kan hanya mendukung pengembangannya dari segi dana, fasilitas. Tapi seniman Lampung lah yang mampu untuk melestarikan itu. Kalau tidak ada seniman Lampungnya siapa? Kan kalau bupati gubernur kan tidak mungkin. Apalagi kalau tidak paham tentang kesenian. Ya mereka mendukung ya sepenuhnya dari segi materi, dari segi fasilitas. Terus sedikit ya diceritain waktu di rumah kita itu masih jadi tempat berkumpulnya Kemala Sungkai Jaya itu ya, yang seperti di belakang rumah kita jadi tempat tempat untuk latihan band, di depan tempat untuk latihan tari. Nah itu mulai dari kapan dan untuk menyusun itu
biaya dan Ya. alat-alat musik segala. Itu tahun 87, waktu itu saya masih sekretaris umum Kemal Sungkajaya, ketua umumnya kakak saya Mas Haji Ali Bakri. Waktu itu kami dirikan Sanggar Kemala Sungkai. Dan itu latihannya di rumah kami di Jalan Kalibata Utara 120. Kita rekrut beberapa muda-mudi Sungkai dan saya bentuk waktu itu band Kemala S Group. Yang akhirnya pada tahun 88 alhamdulillah berhasil pertama kali merekam lagu-lagu Lampung di studio Irama Tara. Waktu itu Sanggar yang oleh Sanggar Kemala Sungkai yang dipimpin oleh istri saya sendiri. Latihan rehearsalnya di belakang rumah kita kan. Betul. Dan kebetulan tahun 88 saya menjadi ketua umum Kemala Sungkajaya dan waktu itu pengembangannya sampai tahun 90-an. Iya. Sampai Datuk Fat Syamsuddin waktu saya ketemu di Lampung kemarin ya katanya. Nah ini ngomong saya itu salah satu saksi inilah terciptanya lagu-lagu itu segala latihannya ya memang di rumah kita gitu kan pada saat itu gitu ya. Terus itu pada saat album itu sendiri kan album apa? Album Kacar Galung ya kalau tidak salah, album Kemala S Group. Ya, album Kemala S Group itu judul albumnya kalau tidak salah Kacar Galung ya. Sampai sekarang masih sering didengar orang, bahkan pada saat itu kan bentuknya keluarannya albumnya masih kaset ya. Iya. Sekarang sudah banyak di YouTube dikasih banyak. klip sama orang, dikasih ini gitu. Dikembangkan sendiri. Nah, pada saat itu, yang saya mau tanyakan lagu-lagu tersebut kan ada yang mungkin sudah lama diciptakan, tapi baru saat itu digarap serius. Ada juga yang memang khusus diciptakan karena untuk memenuhi kuota lah, ibaratnya memenuhi kuota dari album tersebut. Jadi gitu, sebagian besar lagu itu memang lagu-lagu lama yang kita diedit lagi ya, disesuaikan, dibakukan lagi, kemudian iringan-iringan yang sesuai. Tapi umumnya memang kelihatannya pada waktu itu, pada tahun 88 itu kita produksi itu banyak yang terutama dari kalangan orang tua yang lebih senang lagu-lagu klasik. Waktu itu saya ingat wakil gubernur Lampung waktu itu Subeki Harun, ada tetangganya lapor sama saya, tiap pagi Pak Subeki itu selalu nyetel lagu saya, lagu Butanggoh itu, karena dia memang senang sekali. Butanggoh itu nanti deh lebih lanjut saya ini kita ngebahas tentang lagu inspirasi dari lagu itu nanti. Setelah itu dikumpulin atau diperbaiki lagi dengan latihan, dengan durasi yang sesuai. Saya waktu itu di samping ciptaan Pak Sabudin tentu saja, kemudian ciptaan saya sendiri. Terus ada di album Kacar Galung sendiri ada 4 lagu ya, Ayah bikin ya kalau nggak salah ya, syairnya dan ada yang musiknya. Jadi yang saya lagu syairnya ya, lagu Bujuhan Jajingana, Sebi Hati, itu lagunya iringannya Stambul ya. Kemudian Sebi Hati iringannya Satu Kres. Sebi Hati iringan Satu Kres. Ya, kemudian yang saya ciptakan sendiri lagu termasuk syairnya Iwan Pai. Iwan Pai dengan sebenarnya itu adalah lagu Stimpal, tapi dimodernisasi, tetap dikreasikan lagi, ada tambah rap dan lain-lain. Saya nyanyikan sendiri lagu Butanggoh itu memang diiringi oleh asalnya Stambul Sirawak. Dasarnya Stambul Sirawak. Stambul F kalau nggak salah ya. Stambul Sirawak. Lagu itu saya diajarkan oleh almarhum seniman besar di Lampung itu Noya. Dulu mengajar saya tabu Lampung itu, dan itulah yang menjadi dasar lagu dari Butanggoh. Dan kemudian ada 2 lagu ciptaan saudara sepupu saya, Parasir Hamzah, lagu lama, Surit Lampung, sama Manjau Demuli. Itu ciptaan almarhum Parasir Hamzah ya. Selebihnya ciptaan Pak Sabudin yang dinyanyikan sendiri, seperti lagu Tinawai, tapi tetap itu ada dasarnya selalu Lampung, karena saya harus dasar saya tanyakan itu lagunya lagu apa dasarnya.
Ya, supaya jangan tidur kelihatan seperti lagu pop yang kita ciptakan. Lagu pop banyak tuh apa? Iya. Sama seperti Menjauh di Muli sendiri, saya melihat oh ini dasarnya Hawaiian. Iya. Saya bisa tahu itu karena saya sudah belajar sedikit banyak tentang petikan-petikan. Oh ini, oh ternyata dasarnya Hawaiian. Oh ternyata dasarnya ini apa serai kasih ada juga kan, seperti lagu Ngiram itu dasarnya serai kasih gitu. Saya tahu ya sedikit banyak jadi tahu karena saya ini kan lebih mendalami lagi lagu Lampung ya. Iya. Lagu Lampung dan semuanya Lampung. Lebih mendalami lagi. Terus kalau inspirasi syairnya sendiri seperti misalnya Menjam Pipit Tebing itu kan orang sudah banyak dikenal, bahkan sudah masuk buku pelajaran sekolah dan tidak izin sama ayah itu. Sebenarnya itu lagu-lagu memang kelas lagu lama ya. Kalau iringannya, iringan musiknya. Lagu dan saya juga banyak dikumpul-kumpulkan dari saya yang sudah ada, tapi dijadikan satu lagu karena ada judulnya. Kan Lampung itu kan banyak orang ketemu pantun-pantun dari pantun-pantun itu ya. Pantun Lampung. Nah, tapi kalau yang memang judul berarti ada isinya. Lagu apa isinya? Seperti lagu Tanggoh. Tanggoh itu sayangnya mungkin pantun-pantun Lampung yang biasakan orang. Tapi Tanggoh itu karena memang itu syairnya itu berisi pesan ya Tanggoh. Tanggoh itu pesan. Kebanyakan karena mungkin karena paguyuban Lampung yang ada di Jakarta jadi tentang Jakarta, kerinduan kampung halaman ya. Atau tentang berpamitan untuk izin merantau seperti itu isi-isinya. Kan begitu juga. Iya, itu berarti merantau itu. Iya, lebih tentang merantau ya. Kalau seperti Iwan Pai yang memang banyak kenal juga dan pernah dibawakan oleh Iwan Pai itu waktu ayah nulisnya saya ada di situ waktu itu ikut gangguin juga. Ponakan saya Maharani Alifi itu memang dia yang menyanyikannya, bahkan pada waktu festival lagu Lampung di sana itu ke festival lagu Keroncong Lampung dia menyanyikan dengan diilustrasi dari Keroncong. Ada festival lagu. Dan alhamdulillah waktu itu dapat juara ketiga kalau tidak salah ya. Dapat juara. Banyak juga yang menyenangi itu lagu. Itu saya ciptakan memang ya pantun muda-mudi lah. Muda-mudi yang ini Iwan Pai itu artinya pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu ya. Saya juga kalau bisa dilihat video saya sebelumnya, saya juga mengcover dan kebetulan ponakan saya berminat juga mengcover. Kalau saya mengcover dengan gitar, kalau ponakan saya mengcover dengan piano ya. Kebetulan juga memang dia punya bakat bermusik juga. Itu cucu saya yang berada di Jerman. Dia jangankan bahasa Lampung, bahasa Indonesia dia belum bisa. Jadi dia cuma bisa menyanyikan karena ibunya memang dulu adalah salah satu artis dari Sanggar Kemala Sungkai, jadi memang senang dengan budaya dan kesenian daerah. Tapi kami memang anak-anaknya ayah juga memang diperkenalkan tentang budaya Lampung memang dari kecil ya. Secara tidak langsung karena tiap hari mendengar nyanyi, mendengar Lampung, mendengar musik Lampung ya otomatis. Sudah tahu ya alhamdulillah semuanya. Iya. Seperti kakak saya yang di Jerman kan bisa main kulintang, bisa menari. Iya, ada penari. Bisa itu. Penari yang pernah ke Perancis kan dia penari yang baik. Nyanyi. Bisa ini. Harapan ayah untuk terutama anak-anak muda lah yang mau belajar tentang kesenian Lampung gitu. Apalagi kan sekarang juga di Universitas Lampung sekarang sudah ada FKIP sih, mereka belum masuk fakultas kesenian sendiri tapi masih masuk FKIP. Tapi sudah ada jurusan seni tari, pendidikan seni tari sama pendidikan seni musik. Itu sudah mulai memajukan sedikit lah, mempelajari tentang budaya Lampung walaupun mungkin secara referensi yang pakem-pakem dahulu mungkin nggak terlalu banyak juga. Ini juga saya juga tujuan saya bikin ini untuk nambah-nambah referensi mereka gitu kan. Sedikit pesan-pesan untuk generasi muda ya yang baik yang belum berminat atau yang sedang baru ingin mempelajari atau mencoba untuk menggeluti
dunia kesenian Lampung ya? Ya, saya sendiri memang sering berpesan kepada para keponakan, adik yang sekarang masih memimpin paguyuban atau kesenian sanggar kesenian Lampung ya, tidak hanya pas Lampung saja, ya supaya melestarikan itu secara maksimal melestarikan dengan menghimpun para muda-mudi, anak-anak kita, cucu Lampung yang menyenangi kesenian, karena kesenian itu pertama bahasa tentu saja ya, budaya usaha dulu bahasa, kemudian titu peranti adat gawi Lampung itu karena seperti contoh ya, ada adik saya Sultan Ulangan itu baru meninggal tahun yang lalu. Beliau itu yang selalu berkecimpung dalam upacara-upacara adat. Apakah sudah ada yang bisa menggantikan? Kan tidak ada tahu. Karena kalau nanti sudah susah kalau ada. Kemudian tarian-tarian Lampung, kemudian lagu-lagu Lampung, petikan Lampung, tabuh Lampung dan kulintang Lampung. Nah kalau itu tidak ada, kalau tidak dilestarikan pada muda, nanti yang tua-tua sudah meninggal, nggak ada yang bisa meneruskan. Nah itu saya wanti-wanti supaya kepada sekarang anak-anak kita, cucu banyak yang bisa gitar, bisa alat musik semua. Tapi kalau tidak diajarkan kesenian Lampung, nanti habis. Nah, karena itu saya berpesan kepada paguyuban seperti Lampung saya, kelihatannya sekarang tidak terlalu serius dalam bidang seni budaya, bahkan kadang-kadang dibawa soal politik. Saya kira itu sudah menyimpang ya, karena bagaimanapun dulu didirikan paguyuban Lampung saya itu untuk melestarikan budaya, terutama untuk melestarikan budaya, untuk meningkatkan silaturahmi dan melestarikan budaya dan kesenian Lampung. Nanti perantauan untuk support mereka yang memang berada di Lampung. Kalau kita yang di rantau ini terasa, apalagi mereka yang ada di luar negeri, terasa pentingnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan kesenian daerah dan di pusat dan budaya kesenian nasional. Sebagai identitas juga ya. Identitas. Kalau enggak orang tanya ya cuma sebangsa bangsa dunia umumnya punya kebudayaan, punya kesenian. Nah kalau kita tidak mengembangkan, seolah nanti pada saatnya seperti tidak punya. Kalau itu semua ada. Itu kita lembaga-lembaga di Lampung sudah ada lembaga kebudayaan kesenian Lampung. Contohnya ada saudara Empal, sepupu saya yang masih ada di Lampung, yang kebudayaan Lampung, saya lembaga adat Lampung, diketuai oleh saudara Ansuri Jausal, itu adik kelas saya dulu waktu di SMA dan masih family, dan dia masih ada, tapi kan sudah juga, sudah seumur hampir 70 juga kan. Nah, jadi kalau tidak dilestarikan kepada yang muda-muda, ya nanti bisa hilangkan. Khususnya di Pasar Lampung saya hargai bahwa banyak membina kesenian. Ya kalau tidak usah Lampung, siapa lagi yang membina kesenian daerah Lampung secara umum? Ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira itu. Jadi saya sama salah satu penggiat kesenian Lampung dari dulu yang sudah banyak nih, saya selalu berpesan, mumpung kita masih ada, masih pada sehat, apa yang supaya disponsori oleh sanggar, disponsori oleh paguyuban, supaya bisa dibuat satu event atau apa untuk melestarikan ini kepada generasi terus. Saya kira itu. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti kalau ada beberapa informasi dan beberapa narasumber lain, saya akan upload lagi video ini. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum.